Oke. Oke, sebentar ya. Pause sebentar. Halo. Adanya apa? Adanya apa? Oh, dia masak nasi, Kak. Dia masak nasi. Adi masak nasi. Adi gimana caranya masak nasi? Ya terserah kamu aja lah. Adi lagi ngajak. Apa aja nggak apa-apa. Ya udah beli. Apa aja terserah kamu. Hmm. Sorry, ada interupsi. Nah, sudah dibuka ya. 8.2. Oke, yang pertama adalah main sentence ya. Jadi di kegiatan belajar yang oke, sudah balik ke normal. Jadi kegiatan belajar pertama itu membahas tentang main sentence dalam sebuah paragraf. Main sentence itu hampir 95% sama dengan main idea. Ya. Cuman perbedaannya main sentence itu benar-benar kalimatnya diambil dari paragraf tersebut. Kalau main idea kita masih bisa pakai bahasa kita sendiri. Ya kan? Ada juga main idea yang benar-benar diambil dari paragraf itu, kayak kita cuma tinggal nyalin gitu. Di kalimat ini main idenya. Nah, jadi main sentence itu hampir 90% sama dengan main idea. Nah, kalau misalkan di dalam suatu paragraf itu ada main sentence, berarti sentence yang lain, kalimat yang lain itu merupakan supporting ideas. Jadi dia kalimat apa? Jadi ide pendukung kalimat utama tersebut. Oke. Ya. Oke. So, jadi itu contohnya ada di bawahnya. Nah, di situ kalimat yang dicetak miring merupakan kalimat utama dari paragraf di atas. Di situ di atas tuh ada satu paragraf ya. Towns and city all over Britain have a wide range of variation in living standard and quality of life. See? Dan biasanya main sentence itu terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Tuh. Kalau misalkan sudah, nah seperti yang contoh yang pertama itu main sentence-nya terletak di awal paragraf. Jadi kalimat yang selanjutnya merupakan supporting ideas. Kalau kita lihat halaman sebelahnya 8.4, dari awal itu supporting ideas. Main sentence-nya ada di akhir. Jadi bisa dipahami nih ya, perbedaan main sentence, walaupun saya bilang hampir 90% sama dengan main idea, perbedaan main sentence itu kalimatnya benar-benar diambil dari paragraf tersebut. Jadi kita kayak nyalin, tentukan mana main sentence-nya. Oh, ini di sentence 3. Tapi kalau main idea belum tentu seperti itu. Main idea itu bisa pakai bahasa kita sendiri. Ya. Oke, sekarang kita
Kita lihat slide selanjutnya. Nah, oke, sekarang bisa dilihat ya. Ada satu paragraf, silahkan dibaca. Okay, so the main sentence, sorry, itu mistype ya. Sentence is, which one is the main sentence? Iya, betul Mbak Mila. Jadi main sentence-nya itu di kalimat yang pertama. Oke, semuanya ini ya, setuju ya. Air pollution is a growing problem throughout the world. Nah, tapi perlu diingat, untuk karya-karya ilmiah memang main sentence itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan main sentence bisa terletak di tengah paragraf. Jadi kalau misalkan aku bilang biasanya di awal atau di kalimat, jangan langsung oke, kalimat pertama oke, kalimat terakhir tetap harus dibaca ya. Nanti malah salah kan, sayang. Oke, sekarang kita coba selanjutnya. Oke, sekarang yang ini masih tentang pollution, tapi ini soil, tanah ya. Yang tadi air. Oke, ya Mbak. Oke Mbak Gina. Berarti ini jumlahnya cuma 13 orang ya. Tolong yang join, yang satu laptop 2 orang, tolong kasih tahu saya. Tadi kan Mbak Rina itu udah sendiri ya, udah nggak sama Mbak Umi lagi. Mbak Kur sekarang bareng sama Mbak Gina. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, 14. Di attendance listnya ini cuma ada 12 orang. Siapa yang join lagi? Oh, dengan Mbak Darkina, dengan siapa? Oke, ya 14. Oke, silakan dibaca. Terus tentukan main sentence-nya. Ini adalah sambungan dari paragraf yang sebelumnya tadi.
Oke. Mbak Mila bilang berarti Mbak Mila memutuskan kalau yang tengah ya. Soil pollution causes major health risks to entire ecosystem. Yang lain ayo. Oke, Mbak Fitri bilang soil pollution is also a major concern in industrial. Kalimat pertama ya. Mbak Endang juga kalimat pertama, Mbak Susi juga kalimat pertama, Mbak Fitri juga kalimat pertama. Oke, aku tungguin deh yang ini biar beberapa orang bisa jawab. Oke, Mbak Vera bilang pollutants such as metals and pesticides seep into the earth soil and contaminate the what? Oh, the food supply. Oke. Mbak Vera bilang agak ke tengah dikit nih katanya. Mbak Gina juga first sentence. Ya. Ya, kalau gitu saya tentukan. Jadi yang benar adalah ini. Aku sekarang sedang mencoba hal-hal baru di Wizik, ternyata nggak berhasil. Oke. Jadi yang pertama ya. Nggak begitu bagus sih. Oke, jadi yang pertama ya, soil pollution is also a major concern both in industrial and developing country. Jadi kalau misalkan soil pollution causes major health, di sini kenapa bukan yang itu, Mbak Mila? Karena soil pollution bukan cuman causes major health risk to the entire ecosystem, ya. Jadi nggak cuman merusak nggak cuman beresiko pada kesehatan, itu juga beresiko pada kerusakan lingkungan. Oke, jadi ini supporting idea. Dan pollutant such as metal, pesticides seep into the earth, soil and contaminate the food supply. Jawabannya Mbak Vera itu juga supporting ideas karena dia memberitahu gimana caranya si polusi itu. Oke, Mbak Umi. Copy. Gimana caranya si pollution itu masuk ke dalam bisa meracuni makanan gitu. Jadi itu masih supporting idea. Jadi major yang main sentence-nya itu adalah ya, still a major concern. Ya. Jadi satu masalah yang besar. Masih menjadi masalah yang besar. Oke, sekarang kita balik ke modul. Kita balik ke modul dulu. Ya. Kita coba buka coba lihat formatif tesnya 8.9. Yang paragraf 2 berarti 8.10. Silakan dibaca dulu ya.